Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi kepada Anda mengenai hasil jajak pendapat harian Kompas ya mengenai oposisi, memotret oposisi dalam benak publik ya. Jadi bagaimana yang namanya manusia Indonesia itu melihat oposisi itu seperti apa ya. Jadi penelitian ini dilakukan oleh harian Kompas ya. Litbang Kompas pada 10 sampai 13 Februari 2025 yang lalu ya. Ada 529 responden dari 38 provinsi ya. Ini dengan metode wawancara ya, wawancara melalui telepon kalau nggak salah ya. Jadi tingkat kepercayaan cukup tinggi ya, 95%. Margin of error-nya itu lebih kurang 4,22% ya. Jadi kita lihat. Mari kita lihat ya. Jadi ketika mendengar istilah oposisi politik, apakah yang terbayang dalam benak Anda? Ini pertanyaan Litbang Kompas ya. 21,7% mengatakan pihak yang berlawanan dengan pemerintah. Penyeimbang dan pendukung kebijakan pemerintah jumlahnya 9,4%. Mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah 6,3%. Menghambat kinerja pemerintah 5,4%. Berkaitan dengan politik, dinamika, ya, 4,8%. Partai politik yang tidak masuk atau di luar kabinet, 2%. Oposisi politik tidak berjalan dengan baik, 1,6%. Lainnya, 3,9%. Tidak tahu, cukup besar ya. Ini angkanya 44,9%. Ya. Dan kemudian, apakah menurut Anda pentingkah oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Ya. Yang menjawab penting itu 92,6%. Yang menjawab tidak penting itu 6,5%. Dan menjawab tidak tahu itu 0,9%. Tapi ketika ditanya ya, yang mengatakan penting tadi 92,6% ya. Ketika ditanya apakah ini mendesak atau tidak mendesak, itu yang mengatakan mendesak itu jumlahnya 48,8%. Sementara yang mengatakan tidak mendesak itu 49,2%. Dan yang mengatakan tidak tahu 2,0% ya. Kemudian ketika ditanya ya, menurut Anda dari 8 partai politik yang ada di DPR saat ini, parpol manakah yang paling berpeluang menjadi kekuatan oposisi ya. Ini memang responden menjawab bisa lebih dari satu jawabannya. Tapi kalau kita lihat misalnya siapa yang menjadi kekuatan oposisi dan siapa yang tidak oposisi ya, saya mungkin akan membacakan siapa yang akan berpeluang menjadi kekuatan oposisi. 1 ya, PDIP 41,8%. Nah ini yang menarik nih ya. Demokrat itu 20,1%, Nasdem 10,8%, PKS 10,4%, tidak ada 7,2%, tidak tahu 6,2%. Jadi apa artinya ini ya? Ini sebetulnya juga masih ada juga yang mengatakan bahwa bisa saja partai yang di dalam pemerintahan itu bisa juga beroposisi dari dalam. Seperti ada yang mengatakan itu Gerindra, ada yang mengatakan Golkar juga demikian, walaupun sebenarnya yang namanya Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan juga yang lain itu bisa saja menjadi bagian dari kekuatan oposisi yang berasal dari dalam ya. Seperti yang terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang lalu ya. Nah kemudian ya, yakinkah Anda selama pemerintahan Prabowo Gibran akan hadir parpol yang mengambil peran oposisi? Yang mengatakan yakin oposisi dari partai parlemen 32,9%. Yakin oposisi partai luar parlemen 11,5%. Tidak tahu 4,7%. Tidak yakin ada oposisi 25,6%. Yakin oposisi dari partai parlemen ataupun non-parlemen 25,3%. Nah, bagaimana pembahasannya ya? Kita tahu bahwa hadirnya yang namanya oposisi pemerintahan itu sebenarnya sudah muncul pada periode kedua
Presiden Joko Widodo memerintah. Kenapa? Karena ketika Partai Gerindra dalam pemerintahan itu kemudian masuk pemerintah ya atau kabinet pada pemerintahan Joko Widodo yang kedua bersama Maruf Amin, itu kemudian itu menimbulkan suatu kondisi yang akhirnya mengurangi potensi kekuatan partai di luar pemerintahan dan efeknya terasa hingga hari ini ya. Bagi kebanyakan partai politik, berada di luar pemerintahan bukanlah tujuan utama, meski dinilai penting bagi jalannya demokrasi. Peran ini tidaklah mudah, apalagi sistem politik kita tidak mengenal hadirnya kekuatan oposisi ya dalam sistem presidensil kita ya. Istilah oposisi politik memang kurang lebih dipahami sebagai pihak yang kontra terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini ya. Setidaknya itulah yang terlintas dalam benak publik dalam jajak pendapat Litbang Kompas pada 10-13 Februari 2025 ya. Sebanyak 21,7% memandang bahwa oposisi adalah pihak yang berlawanan dengan pemerintah ya. Pandangan yang lebih moderat ya, itu diungkapkan oleh 9 dari 10 responden yang melihat oposisi sebagai penyeimbang dan pendukung kebijakan pemerintah ya. Jadi meski beragam persepsi terkait oposisi politik dalam benak publik, kehadiran oposisi politik dalam pemerintah dianggap penting oleh mayoritas responden yang tadi saya sudah sebutkan ya, 92,6%. Namun ketika ditanyakan apakah kehadiran oposisi itu mendesak saat ini, mereka yang menjawab penting cenderung terbelah ya. Tadi saya katakan ya, yang mengatakan mendesak itu juga tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan mereka yang mengatakan mendesak ya. Saya beri contoh, yang mengatakan mendesak itu 48,8%, yang tidak mendesak itu justru lebih besar ya, yaitu 49,2% ya. Jadi antara yang mendesak dan yang tidak mendesak itu lebih besar yang tidak mendesak ya. Nah, kita lihat juga ya, apakah kemudian mereka sangat menggantungkan diri kepada oposisi dalam parlemen saja? Sebetulnya kalau kita lihat di dalam masyarakat Indonesia, itu oposisi itu bisa saja dilakukan oleh partai di luar parlemen, kemudian ada juga yang disebut dengan akademisi, kemudian mahasiswa, dan kemudian juga kalangan-kalangan organisasi kemasyarakatan ya, seperti buruh dan kemudian juga aktivis HAM dan demokrasi ya, dan kemudian juga banyak juga kelompok-kelompok lain ya. Yang jelas ya, kalau kita perhatikan ya, itu yang namanya ketika masyarakat itu tidak bisa mendapatkan harapan dari partai-partai politik di parlemen untuk menjalankan fungsinya, untuk mengimbangi kekuatan pemerintah di parlemen, biasanya mereka akan mencari lembaga-lembaga lain ya, yang kemudian bisa mereka percaya. Di sini saya katakan misalnya, pada posisi selanjutnya itu bagaimana misalnya kelompok mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, serta para akademisi untuk menjadi perwakilan publik dalam menjalankan peran oposisi ya. Dan ini adalah warisan dari pemikiran mazhab Frankfurt ya. Yang jelas ya, itu bahwa nyatanya masih berdenyut dalam pemikiran politik akar rumput ya. Peran akademisi dan masyarakat itu masih dianggap sebagai peran yang paling independen untuk menggerakkan kelompok masyarakat lainnya ya. Walaupun kita juga tahu ya, dalam pandangan mereka sebelum misalnya berharap pada kalangan akademisi dan mahasiswa, mereka juga berharap pada tadi saya katakan kelompok-kelompok swadaya masyarakat ya, atau organisasi kemasyarakatan seperti organisasi keagamaan, kemudian juga misalnya organisasi buruh, serikat pekerja dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat apa yang kemudian mereka harapkan ya, yang jelas mereka tuh ingin bahwa ada pengawalan demokrasi di Indonesia ya, supaya Indonesia ini tetap menjadi negara hukum atau Rechtsstaat ya, dan bukan negara kekuasaan atau Machtsstaat ya. Dan kepada siapa mereka paling banyak berharap ya? Dari penelitian atau jajak pendapat Litbang Kompas ini, harapan itu banyak ditumpukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Kenapa? Karena sampai saat ini yang namanya PDIP itu memang tidak mau berada
di kabinet ya. Walaupun dia mengatakan bahwa dia juga tidak berhadapan dengan pemerintah, dia akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah kalau dianggap sesuai dengan ideologi PDIP ya. Tapi kita lihat ya, selain PDIP, Gerindra juga bisa melakukan suatu yang tadi saya katakan oposisi terhadap pemerintahnya sendiri, walaupun kalau kita lihat kenyataan politiknya sulit ya. Karena teman-teman Gerindra itu tampaknya lebih ingin bagaimana mendukung tokoh utamanya, yaitu Presiden Prabowo Subianto ya. Tapi juga ada partai-partai politik yang lain ya, seperti Partai Demokrat yang pernah juga menjadi oposisi selama era Joko Widodo 10 tahun ya. Partai Golkar ya, walaupun dia tidak pernah menjadi partai oposisi, dia selalu berada di kabinet ya, tapi bisa saja pernyataan-pernyataannya cukup keras ya. Nasdem juga demikian ya, cukup keras. PKB, PKS, dan PAN juga bisa saja melakukan hal-hal yang sama ya. Yang jelas kita bisa lihat ya, di antara semua partai yang ada di parlemen itu, PDIP, Gerindra, Demokrat, dan PKS itu pernah menyatakan diri berada di luar pemerintahan selama 2 periode berturut-turut ya. PDIP selama 2 periode pemerintahan SBY ya. Dan Gerindra juga demikian pada saat itu ya. Gerindra juga pernah menjadi oposisi pemerintahan pertama Joko Widodo, tapi pemerintahan yang kedua itu menjadi bagian dari kabinet ya. Dan kalau kita lihat ya, mengapa mereka cuma ada dalam siklus 10 tahunan ya, karena itulah ya, karena setiap ada pemerintahan baru itu bisa saja yang namanya pendukungnya itu bisa berubah ya. Seperti sekarang, saya beri contoh, PKS sedang berupaya untuk menjadi bagian dari kabinet ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang namanya oposisi parlemen ya, kita tahu bahwa masih sekitar 70% responden yakin hadirnya parpol yang berperan sebagai oposisi selama pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan ya. Tapi lagi-lagi ya, itu tetap mereka berharap ya, atau harapan lebih besar justru pada keberadaan PDIP ya, dan mudah-mudahan di dalam nanti Kongres PDIP pada bulan April atau bulan Mei mendatang, itu PDIP akan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan berada di pemerintahan ya, dan menyatakan bahwa dia akan menjadi oposisi yang loyal gitu ya. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Yang jelas ya, kita tahu ya, oposisi bukanlah penghambat pemerintahan. Oposisi berperan penting sebagai penyeimbang, juga pengontrol jalannya pemerintahan. Kekuasaan yang tanpa kontrol hanya akan melahirkan benih-benih otoritarian ya, yang tentu bisa jadi musuh bersama semua elemen bangsa. Jadi kita harus tetap punya pikiran untuk beroposisi terhadap pemerintah ya, karena hanya dengan demikian kita bisa mencegah yang disebut dengan otoritarianisme di dalam pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun mendatang. Dan hanya dengan sikap yang jernih untuk menjadi oposisi yang loyal, kita bisa memperbaiki demokrasi kita atau demokrasi Indonesia ke depan. Berikan pendapat Anda.